Najwa. Nah, di Bapak Tulang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Nah pemirsa, hari ini saya mau cerita sedikit karena ini adalah malam terakhir kami tinggal di Indonesia. Malam terakhir juga kami tidur di rumah baru kami pemirsa, dan di sini saya nak share kepada kalian pemirsa, setelah hampir sebulan kami tinggal di sini dan coba merasakan gitu bagaimana nanti gambaran kehidupan kami jika kami sudah menetap di sini antara bertetangga ya kan pemirsa, dan bagaimana agak-agak vlog saya nanti bila saya sudah menetap di sini. Kalian pun mungkin sudah nampak pemirsa. Yang saya suka sekali di sini adalah pemirsa, yang pertama dulu di sekeliling saya itu semua saudara lah, macam di samping saya itu mami saya ya, mami saya, di depan tuh kakak ipar saya, bibi, pokoknya namanya sekampung semua saudara lah. Jadi kalau misalkan ada emergensi atau apa-apa gitu, senang saya untuk minta tolong gitu. Abang saya juga bilangnya kalau ada apa-apa nampak pencuri teriak aja katanya gitu, udah teriak aja, yang lainnya kami yang uruskan katanya kayak gitu. Kalau teriak aja kok, kalau kami dengar pasti kami keluar, nggak usah takut, teriak aja katanya kayak gitu. Jadi saya ngerasa lebih safe tinggal di sini gitu, lebih selamat, and then nggak lonely lah. Nggak merasa kesepian, nggak merasa macam sendiri gitu pemirsa, karena ada family yang prihatin kepada kami gitu pemirsa. Udah gitu di sini itu saya lebih fresh gitu. Mungkin kalian tengok di video yang kami kemarin pergi ke sungai itu, yang saya joget-joget ini macam saya joget gitu kan. Ada orang bilang yang Sri ini kok udah di balik kampung udah lain macam, udah berubah lah, lupa anak atau bla bla bla. Mungkin kalian bilang begitulah pemirsa. Saya tidak akan menanggapi yang itu, cuman saya hanya ingin membagi tahu adalah di kampung itu saya akan menunjukkan sisi lain dari diri saya gitu. Kalau di Malaysia, kenapa saya macam tak tunjuk kegilaan saya, rasa seronok saya yang kalian nampak di video inilah gitu kan, atau kalian nampak saya selalu di sini itu selekeh, artinya itu serabut, tak terurus, macam tak terkemas. Karena di sini itu tempat saya membesar gitu. Jadi walau bagaimana saya buat pun orang sudah tahu pribadi saya itu seperti apa, karena mereka melihat dari saya kecil sampai saya besar, mereka itu udah lihat, udah nampak gitu. Jadi gimana pun saya, mereka itu udah nggak heran gitu. Karena bagi saya sendirilah ada perbezaan antara di kampung saya di Malaysia dan di kampung saya di sini. Kalau di kampung saya di Malaysia itu kan istilahnya kan kebanyakannya bukan suku Karo. Jadi mungkin yang orang Karo rasa itu sebenarnya biasa, mungkin mereka rasa itu sebenarnya tak biasa. Yang kami rasa itu sebenarnya sesuatu yang tak betul, mungkin kalian rasa ini tuh biasa gitu. Jadi saya menyesuaikan di mana saya tinggal gitu. Nggak mungkin saya ini macam saya joget, pergi saya joget di tetangga saya itu, walaupun kadang-kadang dengar pergi kenduri saya gitu kan, gerbang-gerbung rasa nak joget juga, tapi kita kena menyesuaikan diri juga, betul tak pemirsa? Jadi di sini itu saya lebih bebas gitu. Jadi saya lebih bebas mengekspresikan sifat saya, beginilah saya gitu. Kalau kalian nampak saya selekeh ya wajar aja, karena saya di kampung itu bukan kerjaan saya itu untuk bersolekan ataupun begini begitu, enggak. Saya fokus memang membuat konten sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalian bayangkan aja 5 video yang saya harus edit, kadang-kadang tuh bercampur-campur. Ada yang tadi itu sebenarnya udah saya masukkan di video yang sebelum ini, tapi video yang sekarang pun saya masukkan lagi gitu, karena memang udah kelam kabut. Ada 1000-2000 lebih video dalam handphone saya yang saya lupa delete. Jadi udah bercampur, karena kan sayalah kameramen, sayalah artisnya, sayalah editor, sayalah produser. Artinya yang membiayai apa semua saya juga. Udah gitu sayalah yang penulis ceritanya, sayalah artisnya. Pokoknya saya semua gitu. Jadi ada banyak kekurangan ya kan, betul tak pemirsa? Jadi di sini tuh kenapa saya suka, saya lebih bebas mengekspresikan diri saya sebenarnya gitu pemirsa. Udah gitu namanya di kampung, suasananya, pemandangannya apa semua itu seronok, betul tak pemirsa? Karena ini tempat saya membesar gitu. Pengalaman saya selama sebulan di sini seronok lah, pokoknya saya kemana-mana aja tuh senang gitulah pemirsa. Ada yang buat Kak Sri nggak senang ke? Ada lah. Ada yang membuat saya sebenarnya tak senang lah. Cuman
Mungkin nanti kalau kita udah lama tinggal di sini dia akan mengecil dan menghilang. Yang pertama, ini mau habis berhenti ikan pula hujan, nanti bawa Mariano. Ya. Itu depan semua pasir lah. Itu pondok mami udah pecah. Iya orang kak. pancing, potong jatuh. Buat kali angin. Ada masuk air. Tak ada masuk. Jadi mungkin nanti itu bisa berkurang lah. Yang pertama yang saya tidak suka adalah keamanan di sini itu sangat minim, karena di kampung kami ini memang tingkat kriminalitas, penjahat-penjahatnya itu banyak. Bukan penjahat kelas kakak, penjahat kelas rendahan gitu. Jangankan yang dicuri itu barang-barang mahal gitu. Jemuran saya ini juga saya letak di luar di belakang, agak was-was, saya agak ngeri. Kenapa? Angkut orang nanti, takut kita gitu. Safety-nya tuh di sini itu memang agak mengecewakan lah berbanding dengan tempat kami. Bukan saya nak membandingkan, saya hanya menceritakan di sini pemirsa apa yang membuat saya senang dan tak senang. Kalau safety-nya di sini memang nggak ada lah pemirsa ya. Udah gitu, yang saya bilang di video saya yang sebelum ini, kalau kita udah tinggal berdekatan dengan family kita, ya begitu, kita harus pandai memilih gitu. Kata kakak saya tadi di tengah sampai dia bising tadi tahu. Sebab saya curhat dengan dia satu problem yang saya ceritakan kepada dia, and then dia memberi nasihat sampai dia yang emosian kayak gitu pemirsa. Jadi kalau kita udah tinggal berdekatan dengan family kita itu, kita juga harus bisa memilih-milih mana yang akan mau ditolong, mana yang tak mau ditolong gitu. Kita tolong sebab apa gitu pemirsa, karena ya yang macam saya bilang di video saya sebelum ini ya, namanya family banyak udah gitu, nampaknya kita ini macam kita ada duit, padahal kalau nggak dicari ya siapa yang ada duit ya kan. Kita juga masih bertungkus lumus cari rezeki gitu. Jadi untuk yang meminjam-minjam itu juga sebenarnya membuat yang kurang selesa juga bagi saya, tapi itu tergantung kepada saya lah. Nak bagi-bagi tak nak tak ya enggak? Apa tuh? Itulah saya cakap tadi enggak? Apa tuh? Sebulan sudah di sini saya bagi tahu apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, saya cakap di sini. Sebab semalam itu kan awak udah. Awak kan itu saja. Apa dia lupa pula. Apa mau cakap lah. Kalau kamu selain perangai saya tak ada yang buat kamu tak suka sini. Apa yang kamu buat kamu sangat suka sini? Entah kawan-kawan banyak, serono, enjoy. Iyalah, itulah saya cakap. Sini saya macam bebas. Saya suka saya pergi kerja. Tak suka tidur sampai 10 pun tak ada orang tanya. Kalau sana harus kena bangun 6:30 kena master. Oh, oke. Awak mau pergi mana? Kenapa? Kita punya ini mau minta lah. Dia takkan antar. Kenapa belum? Dia tak ada antar. Kenapa? Tak tahu saya. Hujan kot. Entah. Besok kita udah pulang. Sembang pula sini. Jadi itulah dia, suami saya katanya di sini tuh dia bebas gitu. Jadi kalau dia sakit, tak payah kerja ya sayang. Tak payah dia takut hari ini sakit, harus namanya kita udah sakit mau rehat di rumah. Tapi kalau masa singgem dia sakit, dia tak boleh rehat. Kena pergi hospital, pagi pergi, pulang siang ambil MC ya sayang. Mau rehat pun dah tak boleh. Pernah sampai hospital ini macam dia goyang, sampai hospital punya orang cakap suruh berjemur. Tapi di sini dia memang saya tak paksa suami saya, dia yang pergi kerja. Kata adik saya tadi, abang pun tak berani turun bawah wah. Itu macam semat kebun dia cakap. Sini diambil dia pekerja 4 orang, bawanya lah Odi dengan kawan-kawan. Suruhnya kerja. Apa dia mau buat kerja macam habis racun. Pergi ambil itu saja dia punya kerja sini, relax, betul. Ya tapi jalan teruk sangat. Jadi itu selain awak yang bebas. Mau kemana pergi pun sekarang saya tak kisah dia pulang berapa pun, saya tak kisah lah. Kalau dulu saya takut mungkin dia ini kan nggak kampung dia nggak biasa. Kalau sekarang oh my god. Karena semua orang sudah kenal. Semua orang sudah kenal dia. Siapa handsome boy? Inilah suami saya. Itu saja sayang ya. Ini gua sakit tak ada obat kah? Itulah tak ada sayang, dia seminggu nanti hilang. Seminggu Tadi pergi kebun sudah kena daun yang berbisa itu, dia kena memang sakit. Jadi itulah dia pemirsa sedikit yang saya sukai dan hanya bab safety dengan ya namanya kita kalau udah berdekatan dengan family semua itu kepandaian kita lah. Jangan sampai gara-gara kebaikan kita malah dimusuhi gitu. Misalnya kita bagi tunggu dulu, misalnya kita bagi pinjaman udah gitu pas kita minta udah cuk jadinya udah musuhan gitu, nggak mau, betul tak? Jadi bagian itu saya yang akan kontrol sendiri, tapi bagian pencuri ini sebisa mungkin kami akan buat safety di rumah ini tapi bertahap ya. Oke, nah untuk hari ini itulah dia video kita. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.